Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersamaku di channel update informasi bersama. Oke teman, kali ini kita kedatangan pelanggan itu mobilnya kayak gini. Ini anjloknya parah banget teman-teman. Jadi nah ini kocaknya parah banget. Tapi dari pihak pelanggan pengen yang murah. Jadi ya kita kerjakan sesuai dengan budgetnya pelanggan ya. Walaupun sebenarnya kalau alangkah baiknya itu kalau kocaknya parah, nah itu diganti asbesnya. Tapi pihaknya masnya itu pengen yang bagus tapi murah dulu aja. Oke, langsung kita kerjakan teman-teman. Di sini kita seperti biasa kita lepaskan letter U dulu ya. Dan hari ini maaf karena saya pakai suara offline karena di samping saya itu ada pekerjaan masjid teman-teman, dan di sana menyalakan diesel keras sekali. Jadi kalau saya pakai suara nanti akan masuk semua suaranya. Oke teman, setelah kita lepaskan letter U dan di sini lihat anjloknya banyak banget teman-teman, dan lihat kocaknya banyak banget. Bagaimana buat teman-teman cara mengatasinya pintu kocak, terus bisa nggak kocak, kenceng, tapi nut masih bagus dan sela-sela pintu masih sesuai lubangnya masih bagus. Oke, langsung kita kerjakan. Oke, buat teman-teman yang pintunya kocak banget dan belum ingin mengganti asbes, ikuti tutorial ini. Di sini saya akan majukan semua dulu ya, mepet dulu, biar nanti kalau kita ring itu dia tidak mundurnya tidak terlalu banyak sehingga ada renggangnya. Jadi saya majukan dulu. Dan buat teman-teman di sini saya akan majukan dulu dengan cara engsel bagian atas yang nempel bodi itu saya kendorin ya. Yang nempel bodi itu ada dua. Yang nempel bodi ya teman-teman, bukan yang nempel pintu ya. Yang nempel bodi itu ada, yang atas itu ada dua baut, saya kendorin. Kemudian setelah kendor saya naikkan full ya, saya naikkan full ke atas dulu biar pintunya itu maju ya, karena di sini kita akan mengantisipasi biar saat kita ring itu pintu tidak terlalu banyak mundur sehingga ada renggang. Jadi kalau kita naikkan dulu, nah di sini saya naikkan pol treknya, pol saya tahan terus saya kencengin. Nah di sini biar nanti saat kita ganjal ring itu spasinya nanti tetap sama saat seperti baru tadi ya. Jadi tidak ada renggang terlalu banyak ya. Jadi di sini karena masnya juga pengen murah dan kenceng, saya akan perbaiki dengan cara kita servis seperti ini. Walaupun ada servis kedua yaitu kita ganti as dan bosnya, dan itu akan memakan waktu lama karena kita akan menurunkan pintunya. Oke teman-teman, kita kencengin dulu ya. Kita kencengin dulu bagian atas tadi ada dua baut. Kita kencengin dulu. Setelah kenceng ya, setelah kenceng kita cek dulu. Tadi kan anjlok ya. Dan di sini udah maju pol yang atas, dan di sini udah naik ya, tapi masih anjlok ya. Nggak apa-apa, itu nggak usah kita gagas dulu. Kemudian yang bawah kita akan majuin juga teman-teman, kita akan majuin juga yang bawah. Jadi kita kendorin baut engsel yang nempel pada bodi ya. Ingat ya, baut engsel yang nempel pada bodi di bawah ada dua, kita kendorin semua. Terus kita majukan kita majukan pintunya juga. Jadi atas maju, bawah maju sehingga pintu maju full. Oke, kita kendorin dulu baru nanti kita majukan. Oke, kemudian kita kocakkan biar lepas ini ya, lem-lemannya. Terus kita majukan, udah maju semua, baru kita kencengin ya, baru kita kencengin. Jadi bagian bawah itu kalian senggol dikit dia akan turun sendiri ya, udah maju sendiri. Kemudian kita kencengin dulu, kita kencengin baru kita cek, maka pintu akan maju pol, sehingga setelah maju pol maka pintu akan akan anjlok banget. Lihat, pintu akan anjlok banget. Nah, anjlok banget, nggak bisa ditutup. Nah ini cara satunya adalah kita akan mengganjal ringnya biar lepas nut dan kemudian pintunya tidak kocak. Oke, kita kendorin ya, kita kendorin dua baut yang nempel pada bodi, yang nempel pada pintu. Saya ulangi, kita kendorin dua baut yang nempel pada pintu. Dan di sini saya minta maaf teman-teman, celana saya melorot jadi saya nggak konsen, aduh minta maaf banget ya. Dan anggap aja ini bukan celana dalam tapi ini celana pendek. Oke teman-teman, kita kendorin dulu bagian dua baut yang nempel pada pintu mobil. Nanti buat teman-teman yang pengen lihat cara ngeringnya gimana, ada di video saya yang ini ya teman, yang ini. Nah ini kalian klik video ini, nanti kalian akan tahu caranya mengering pada bagian engsel pintu mobil. Oke, setelah kita kendorin ya teman-teman, setelah kita kendorin
yang bagian bawah. Jadi ada dua baut ya, ada dua baut, kita ambil yang bagian baut bawah paling pol. Nah kemudian kita ring pakai ring ini. Biar kalian ngeringnya gampang, kalian pakai ring yang lubangnya besar ya. Karena disitu bautnya 12, saya pakai baut 17 biar lebih gampang masuknya. Jadi bautnya 12, saya pakai ring 17. Jadi lebar gitu teman-teman. Jadi biar masuknya gampang. Dari sini saya ring dulu 4 ring. 4 ring gimana? Baru kita cek dulu ya. Jadi kita ring dulu 4 di sini saya karena kocaknya banyak, karena anjloknya banyak, di sini saya ring 4 dulu. Saya coba ring 4, nanti gimana hasilnya, baru kalau kurang naik saya tambahin, tapi kalau kebanyakan saya kurangin. Oke teman, di sini sudah saya ring 4, saya naikkan, kita masukkan ringnya, kemudian saya bautkan dan saya kencangkan dulu teman-teman. Oke, setelah baut masuk, kita kencangkan dulu. Kita kencangkan dua-duanya ya teman. Jadi bagian bawah itu ada dua, kita kencangkan semuanya. Dan yang kita ring itu yang bagian bawah. Kita ring yang bagian bawah aja, jangan yang bagian atasnya, jangan, ring bagian bawah aja. Kemudian kita kencangkan dulu, baru kita cek nut pintunya apakah sudah pas. Kita cek nut pintunya, dan di sini kurang naik sedikit ya, kurang naik sedikit. Kemudian kita cek apakah masih kocak, dan di sini udah kok tidak kocak teman, udah kencang tidak kocak ya. Jadi kita udah berhasil, tapi kurang naik dikit. Kalau kurang naik dikit kita tambahin ring satu lagi aja. Oke teman, kita tambahin ring satu lagi. Dan saya sekali lagi minta maaf teman-teman, jadi saya nggak tahu kalau celana saya melorot, jadi saya minta maaf banget. Buat teman-teman mohon dimaafkan. Kita ring. Dan buat teman-teman ya, kalau bautnya itu kurang panjang, kalian ganti yang lebih panjang teman-teman, karena dengan banyak ring maka dia akan membutuhkan baut yang agak panjang. Dan di sini saya coba bautnya kurang panjang, jadi saya ganti baut yang lebih panjang dulu teman-teman. Oke teman-teman, setelah kita baut, kita kencangkan dulu ya, dan kemudian kita cek lagi apakah pintu sudah rata kembali sesuai keinginan kita, sesuai dengan nut, dan apakah pintu sudah tidak kocak lagi. Kita ring dulu, kemudian kita masukkan bautnya dan kita kencangkan. Dan di sini saya cek dan alhamdulillah udah nutnya pas ya, udah nutnya pas. Dan oke, ini udah enak sih, udah enak, dan ini udah kenceng ya, tidak kocak, kenceng, jadi bisa ngirit 1 tahun lagi untuk perbaikan. Oke, sudah nut pasnya, nutnya pas. Kemudian kita kencengin semuanya, mulai dari baut yang nempel pada bodi, baut yang nempel pada pintu, semuanya kita kencengin dulu teman-teman. Dan di sini saya merasa bahwa frame bagian atas itu kurang masuk, jadi saya ganjel di sini, ya, ganjel di sini.
biar frame bagian atas masuk dan kita tekuk bagian atas. Nah seperti itu, dan biar framenya masuk biar tidak bocor ya. Nah yang depan juga teman-teman ya, yang depan juga kita cek, tapi oke lah nanti aja. Oke, kita cek oke, kemudian kita cek door locknya, dan di sini door locknya masih bagus teman-teman ya, tidak roak, masih bagus. Oke, dan kita oli saja teman-teman, kita oli. Oke, setelah oli kita licinkan dulu. Oke, kemudian kita singkirin net tripodnya biar teman-teman tahu penyetelannya ya. Dan di sini saya ambil letternya dan saya pasangkan. Oke, yang sebaliknya masih bagus ya teman, masih bagus, tapi sebaliknya itu keruak. Dan penyebab keruak itu apa? Nah ini kan hancur ya, ini keruak ya. Penyebab keruak ya anjlok tadi ya teman. Jadi pintu anjlok, akhirnya plastiknya ini keruak, kemakan dan rusak. Jadi saya ambil. Nah ini saya ambil, saya hilangin. Kita pakai yang sebaliknya saja. Nah ini masih bagus, kita cek dan oke lah. Oke, masih bagus. Dan kemudian kita pasangkan teman-teman, pasangkan. Oke, setelah pasang kita cek apakah letter U-nya ini kurang maju atau kurang mundur. Saya cek dulu, dan ternyata kurang maju teman, karena tadi kan kita majukan pintunya ya, jadi letter U-nya kurang maju. Kenapa kurang maju teman? Jadi kalau letter U kurang maju itu, maka dia akan menempel pada bagian depan letter U, sehingga apa? Sehingga akan mengakibatkan pintu itu akan bunyi saat berjalan. Jadi kita tambahin ring biar pintunya itu biar letter U-nya itu maju dan door lock-nya nempel dengan pas di bagian tengah letter U. Oke, saya ring 2 ya, satu baut atas satu, baut bawah satu, kita ring, kemudian kita cek apakah sudah majunya sudah pas nempel di door lock. Oke, di sini sudah pas ya teman, tapi letter U-nya kurang naik, jadi kurang turun, jadi saya turunkan, terlalu naik. Kita turunkan biar tidak natap bagian atas. Oke, kita cek lagi. Oke, kita cek dan udah 2 klik. Oke, ini masih belum enak. Oke, saya pasin dulu, dan di sini masih terlalu naik, saya turunkan dulu letter U-nya. Setelah itu kita coba lagi. Oke, kita coba lagi. Dan udah sip. Oke teman, nah enak ya teman, dan sudah tidak kocak, dan udah kenceng. Oke teman-teman, sudah enak. Oke teman, tadi seperti ini bagaimana cara kita memperbaiki pada kasus hari ini, yaitu pintu mobil Chery Futura anjlok, kocak, dan sangat-sangat parah. Bisa kita kerjakan dengan cepat, dengan simple, dengan biaya murah. Kemudian kita oli biar hasilnya maksimal. Oke teman, terima kasih. Jangan lupa subscribe dan aktifkan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video saya berikutnya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.